Terima kasih Sarah. Tahu lagu kalau kau suka hati tepuk tangan. Tahu. Ya, berdiri semua. Kalau kau suka hati lakukan semua. Hore! Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati lakukan semua. Oke, baik. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai berpikir komputasional. Hari ini kita akan mempelajari mengenai etika dan resiko kecerdasan artifisial. Ada tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kita diharapkan mampu untuk menjelaskan perbedaan cara manusia dan kecerdasan artifisial dalam mengelola informasi dari lingkungan. Yang kedua, kita mampu menerapkan etika dan potensi resiko dalam penggunaan KA generatif. Yang ketiga, kita diharapkan mampu untuk menjelaskan definisi, cara kerja, dan jenis deepfake. Yang keempat, kita diharapkan mampu menganalisis dan membandingkan konten deepfake. Nah, pernah mendengar tentang AI? Pernah? Nah, sekarang apalagi di TikTok lagi banyak kan orang menggunakan konten AI. Apalagi yang kecil-kecil itu lagunya. Iya. Nah, itu konten yang dihasilkan oleh AI. Pernahnya kalian melihat atau mendengar tentang gambar, suara atau video di internet yang terlihat sangat nyata tapi palsu atau rekayasa? Siapa yang pernah? Saya rasa semua pernah. Siapa yang mau ngasih tahu sama kita? Tidak pernah berjalan di TikTok. Di TikTok ada video orang ngomong tadi nyanyi gitu kan. Dia nampak nyata, rupanya editan. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh. Contoh adalah si Chelsea nyanyi dia. Tapi bukan suaranya, tapi mukanya di situ. Oke, baik. Sekarang juga lagi ada tren-trennya yang edit video, ini foto pakai ini. Iya, jauh. Ya kan? Jauh. Fotonya di rumah, tapi tiba-tiba udah di tempat biliar. Jauh. Ya kan? Tiba-tiba udah di lift, tiba-tiba udah nongki dia di tempat apa? Tempat nongkrong, kopi-kopi ya. Tiba-tiba inilah contohnya foto bersama, tiba-tiba udah di foto studio. Iya. Tiba-tiba foto sama artis. Iya kan? Iya, Itu adalah AI. Itulah sekarang makin canggihnya, makin majunya teknologi media digital makin berkembang. Nah, kadang kalau kita nggak tahu ini, kita tidak mempelajari ini, kita bisa masuk, kita bisa terjerumus ke berita palsu. Apa dibilang itu berita palsu? Hoax. Semoga dari sini kita mempelajari ini, kita bisa memberitahu kepada orang tua kita, biar mereka juga tidak masuk ke dalam berita-berita hoax. Oke, baik. Untuk lebih mendalami materi ini, Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik sama kalian. Nanti kalau kita melakukan diskusi, ini kan kelompoknya sudah dibagikan. Kita diskusi dalam kelompok. Kalian berdiskusi dalam kelompok. Nanti setiap kelompok, entah ada nanti yang pilih atau ada yang mau ke depan, itulah yang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, baik. Ibu bagikan. Di sini kalian nanti berdiskusi dalam kelompok. Kalian analisis studi kasus penyalahgunaan AI generatif. Contohnya bagaimana penyebaran hoax di media sosial. Kalian analisis setelah itu, lalu kalian hubungkan dengan prinsip etika yang transparan, adil, dan hak cipta. Lalu kalian buatlah di setiap prinsip itu solusinya. Oke, apa
solusinya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, kelompok Restina silahkan ke depan. Oke, kelompok yang lain mari kita dengar hasil diskusi dari kelompok Restina. Dari kelompok pertama, nama saya Restina Silalahi. Nama saya Teresya. Saya Jemu Kristian Simbol. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika dan risiko kecerdasan artifisial dan generatif. Contoh kasus nyata penyebaran video palsu untuk mencemarkan nama baik seseorang. Menggunakan AI untuk menghasilkan karya mirip dengan seniman tertentu tanpa izin. Dampaknya, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap media digital, trauma, dan kerugian. 1. Banyak video atau gambaran hasil AI tidak diberi tanda bahwa itu buatan mesin. Jadi orang tertipu. Solusinya, setiap karya harus diberikan keterangan bahwa itu adalah hasil AI. 2. AI bisa dipakai untuk merugikan orang lain, misalnya membuat video palsu yang memalukan korban. Solusinya, pengguna AI harus memakai dengan adil, tidak merugikan atau menjatuhkan orang lain. 3. Banyak karya atau seniman musili diciplak oleh AI tanpa izin. Solusinya, kalau pakai AI, tetap harus dihargai pemilik karya asli dengan mencantumkan sumbernya, izin atau membuat karya baru. Kesimpulannya, AI itu keren dan bermanfaat, tapi kalau disalahgunakan bisa merugikan orang lain. Kita harus terbuka atau transparan, tidak mengikatkan orang lain dan adil, menghargai karya orang lain ataupun hak cipta. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Restina. Jadi kelompok Restina sudah menjelaskan, sudah memberikan contoh kasus mengenai penggunaan AI. Bagaimana juga sudah dihubungkan dengan kasus prinsip etika, yaitu yang transparan, adil, dan hak cipta. Jadi sudah jelas dibuat oleh kelompok Restina. Adakah kelompok yang berbeda? Sama semua? Sama, Bu. Oke. Nah, jadi kalau sudah sama semua, berarti sudah paham mengenai penggunaan AI. Jadi silakan duduk untuk kelompok Restina. Jadi kita menggunakan AI, kita itu harus bijaksana. Jangan kita hanya sebagai pengguna menggunakannya saja, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang AI. Jadi kalau kita menggunakan AI, kita itu harus transparan. Kalau kalian misalnya mengirim foto lah dari Gemini itu, ya buat bahwa ini gambar yang dihasilkan oleh AI. Karena apa? Banyak nanti orang salah paham. Benar dia ini dari sini foto, benar dia begini. Nah, jadi kita harus transparan, terang-terangan kalau itu memang benar-benar dihasilkan oleh AI. Lalu yang kedua, kalau kita menggunakan AI, janganlah kita menggunakannya untuk menjatuhkan orang lain. Banyak seperti itu kan? Karena apa? Bisa kena mental orang, trauma. Benar. Karena itu merugikan dia, bisa malu dia, harga dirinya yang jatuh. Jadi kalau kamu menggunakan itu, gunakanlah secara bijak. Oke? Yang ketiga, harus hak cipta. Ya, kalau kamu mengerti sesuatu, misalnya mengerjakan tugas, ya itu kasih tahu sumbernya dari mana. Dari Google kah? Sumbernya dari Gemini kah? ChatGPT kah? ChatGPT tahu kan? Saya rasa sudah tahu, bukan? Tahu. Sama kayak aplikasi aku dari Cici. Iya. Jadi harus kasih tahu sumbernya. Karena AI ini pun kadang sumbernya nggak tahu kita dari mana. Dari mana dia tahu? Situlah dibuat. Oke?
Baik, ini adalah pengalaman dari Chelsea. Beri tepuk tangan untuk Chelsea. Baik, ini adalah pengalaman dari Chelsea. Kalau dia dengan pengalamannya dengan belajar ini, katanya dengan belajar materi hari ini, dia tahu kalau kita harus menggunakan AI dengan lebih bijaksana. Dan AI ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberikan pengalaman? Oke, silakan. Lebih besar suaranya. Hari ini saya belajar bahwa AI tidak boleh digunakan sembarangan. Harus jujur kalau itu buatan AI. Tidak boleh merugikan orang lain dan harus menghargai karya orang lain. Pengetahuan tentang etika AI bisa menurut saya dalam hidup sehari-hari. Karena saya bahkan yang asli atau apa. Dan saya bisa lebih bijak menggunakan teknologi. Saya pernah melihat teknologi saya pernah melihat konten tunjangan reaksi saya waktu itu bingung setelah belajar deepfake saya sadar itu mungkin buatan AI. Oke, tepuk tangan untuk Tessa. Oke, baik. Tadi ada gambar yang sudah dibagikan juga. Kalian amati gambar tersebut, kalian tunjukkan ciri-ciri deepfake-nya, lalu apa resiko penggunaan deepfake. Oke, silakan. Ada yang mau menjelaskan tentang gambar tersebut? Oke, dan kita silakan. Saya amati ciri-ciri dari gambar deepfake tersebut adalah kaki anak terlihat satu dan kaki satunya tampak menyatu dengan kaki orang dewasa. Jarinya terlihat lain dan tidak normal. Pasangan sepatunya tidak sama atau tidak beraturan. Alis dan mata kiri atau mata kanan tidak seimbang. Risiko konten deepfake tersebut adalah membuat kebingungan, merusak reputasi dan memanipulasi opini publik, menyebabkan kerugian, pencemaran nama baik, bahkan pemerasan. Korban deepfake bisa trauma ataupun kena mental. Deepfake bisa dideteksi dengan memperhatikan gerakan wajah, ekspresi mata yang tidak alami, pencahayaannya, dan analisis audio karena suara hasil AI tidak natural. Ini adalah hasil pengamatan oleh Dr. Destina. Silakan tepuk tangan untuk Destina. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, AI itu sangat bermanfaat bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita tidak bijak, kita bisa menyalahgunakan AI yang sangat bermanfaat itu. Jadi kita harus lebih bijaksana. Kita menggunakan AI dengan prinsip transparan, keadilan, dan hak cipta. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau berdoa? Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Silakan disimpannya. Apa pelajaran selanjutnya? Matematika, Bu. Matematika? Iya. Oke, keluarkan buku matematika.